Membongkar kekayaan Mansa Musa sang Raja Emas. Jauh sebelum dunia mengenal nama-nama seperti Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos, Mukesh Ambani, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Ballmer, Larry Page, dan Sergey Brin, sejarah telah mencatat seorang kaisar yang kekayaannya melampaui imajinasi. Inilah kisah Mansa Musa, penguasa Mali dengan kekayaan yang diperkirakan setara 7.000 triliun rupiah. Buku ini akan mengungkap pertemuannya yang mengubah takdir dengan seorang pedagang rempah dari Nusantara, menyingkap kebiasaan-kebiasaan yang membangun imperiumnya, dan menyelami kedalaman spiritualitas yang menjadi fondasi dari segala kemegahannya. Anda mungkin mengenal nama-nama seperti Elon Musk, Jeff Bezos, atau bahkan Rockefeller. Mereka adalah titan di zaman modern. Namun, pernahkah Anda membayangkan kekayaan yang begitu besar hingga mampu meruntuhkan ekonomi sebuah negara hanya dengan kedermawanan? Mari kita singkirkan sejenak daftar orang kaya versi Forbes. Sejarah mencatat nama yang jauh melampaui mereka semua. Mansa Musa, Kaisar Mali. Sumber kekayaannya bukan saham atau teknologi, melainkan anugerah alam yang dikelola dengan visi, emas dan garam. Kerajaannya menguasai lebih dari separuh pasokan emas dunia. Inilah pelajaran pertama, kenali dan kuasai sumber daya unik Anda. Kekayaan Mansa Musa bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari penguasaan rantai pasok, visi geopolitik, dan monopoli sumber daya. Saat Eropa masih dalam abad ke-8, Mali adalah pusat perdagangan yang cemerlang. Mereka tidak hanya menambang emas, mereka mengendalikannya. Apa emas dalam hidup Anda? Apa keahlian atau bakat yang jika Anda kuasai sepenuhnya, akan mengubah peta permainan finansial Anda? Kekayaan sejati tidak datang dari mengikuti tren, tetapi dari menciptakan dan menguasai ceruk pasar Anda sendiri, sama seperti Mansa Musa menguasai perdagangan emas Trans-Sahara. Mari kita bicara angka, agar pikiran Anda bisa mencerna skala kekayaan ini. Para sejarawan dan ekonom memperkirakan kekayaan Mansa Musa setara dengan 400 miliar dolar AS. Sekarang, mari kita konversikan ke mata uang kita. Dengan asumsi kurs dan inflasi di tahun 2025, kekayaan Mansa Musa akan setara dengan sekitar 7.000 triliun rupiah. Angka yang cukup untuk mendanai anggaran belanja negara Indonesia selama lebih dari 2 tahun. Ini bukan sekadar uang, ini adalah kekuatan untuk membentuk dunia. Apa yang akan Anda lakukan dengan 7.000 triliun rupiah? Kekayaan sebesar itu bukanlah tujuan, melainkan alat. Mansa Musa menggunakannya untuk membangun peradaban. Pelajaran di sini melampaui angka 0 di rekening bank Anda. Ini tentang mengubah pola pikir dari sekadar mencari uang, menjadi membangun warisan. Berapapun skala finansial Anda saat ini, mulailah berpikir, apa dampak yang ingin saya ciptakan? Kekuatan finansial sejati adalah kemampuan untuk mewujudkan visi yang lebih besar dari diri sendiri. Di tengah hiruk-pikuk pasar Kairo, saat Mansa Musa dalam perjalanan hajinya, takdir mempertemukan seorang pedagang rempah pemberani dari Nusantara yang sekarang bernama Indonesia. Terkesima oleh kerendahan hati dan kejujuran sang pedagang, Mansa Musa menghadiahinya sebuah emas batangan murni. Ini bukan untuk kekayaanmu, bisik sang raja, tetapi untuk membangun jembatan perdagangan antara dunia kita. Sang pedagang tertegun. Ia tidak melihat emas, ia melihat sebuah misi. Sang pedagang pulang, bukan sebagai orang kaya baru, tetapi sebagai seorang visioner. Emas itu, tidak ia habiskan untuk kemewahan. Ia menggunakannya sebagai modal untuk membangun kapal yang lebih besar, dan membuka jalur perdagangan langsung ke Afrika. Emas batangan itu menjadi fondasi sebuah komunitas dagang yang makmur. Pelajaran darinya dan Mansa Musa. Peluang terbesar seringkali datang dalam bentuk tanggung jawab. Kekayaan yang Anda terima adalah benih untuk menumbuhkan hutan, bukan sekadar pohon untuk dinikmati sendiri. Bagaimana seseorang mengelola kekayaan dan kekuasaan sebesar itu tanpa kehilangan arah? Jawabannya terletak pada kebiasaan harian. Mansa Musa memulai harinya bukan dengan memeriksa pundi-pundi emasnya, tetapi dengan sholat dan meditasi. Setelah itu, ia akan menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca dan berdiskusi dengan para cendekiawan. Ia percaya bahwa pengetahuan adalah mata uang tertinggi. Kebiasaan kuncinya adalah belajar seumur hidup dan manajemen terstruktur. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana. Setiap keputusan didasarkan pada data dan nasihat para ahli. Apakah jadwal harian Anda sudah dirancang untuk kesuksesan? Apakah Anda mengalokasikan waktu untuk belajar dan refleksi? Imperium tidak dibangun dalam semalam, tetapi melalui ribuan hari yang diisi dengan disiplin dan kebiasaan yang produktif. Di puncak segalanya, kekuatan terbesar Mansa Musa adalah spiritualitasnya. Perjalanan hajinya yang legendaris bukanlah pameran kekayaan, melainkan bukti ketaatannya.
Ia memandang kekayaannya sebagai amanah dari Tuhan. Keyakinan inilah yang mendorong kedermawanannya. Ia mengerti bahwa kekayaan yang tidak dibagikan akan menjadi beban. Apa makna spiritual di balik kesuksesan yang Anda kejar? Kekayaan sejati adalah ketika nilai-nilai Anda dan rekening bank Anda berada dalam harmoni yang sempurna. Fondasi spiritual Mansa Musa berdiri di atas 7 pilar agung. Inilah cetak biru kekuatan sejatinya. Pilar pertama adalah iman, keyakinan yang tak tergoyahkan pada Sang Pencipta, dan pada visi yang dititipkannya. Kedua, ilmu, hasrat untuk terus belajar, memahami bahwa pengetahuan adalah cahaya yang menuntun setiap keputusan. Ketiga, adil, memastikan setiap transaksi, hukum dan kebijakan berlandaskan keadilan bagi semua. Keempat, kedermawanan, memahami bahwa harta adalah aliran energi yang harus terus bergerak untuk menyuburkan kehidupan. Kekayaan yang Anda genggam erat akan mati, tetapi yang Anda alirkan akan hidup selamanya. Pilar kelima adalah komunitas, membangun peradaban yang kuat bukan sekadar istana yang megah. Ia berinvestasi pada manusia. Keenam, syukur, kesadaran mendalam bahwa semua adalah anugerah, sikap yang justru mengundang lebih banyak keberlimpahan. Dan pilar ketujuh, yang paling abadi adalah warisan. Ia tidak berpikir untuk hari ini, ia membangun untuk 1000 tahun ke depan. Tanyakan pada diri Anda, di atas pilar apa Anda membangun hidup Anda? Sebab, kekayaan yang bertahan melintasi zaman bukanlah emas yang ditumpuk, melainkan nilai-nilai yang dihidupi.